Oke guys, tentunya kembali lagi masih bersama Yong Kondang dan collab di Logika Dr. Amnur. Apa kabar dok hari ini dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah selalu baik, dan tentunya kita juga menganjurkan untuk semua guys selalu baik-baik saja. Tentunya dengan di masa-masa Covid seperti ini, mudah-mudahan selesai Covidnya, kita kembali sehat dan kembali lagi maju. Apalagi di hari ini nih, kita masih ngebahas tentang kesehatan, dan kesehatannya yang tentunya juga hari ini kita mau membahas apa nih dok? Menjawab pertanyaan yang ada di YouTube kita. Oke, dan pastinya kita akan membahas, kita mau lihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube channel kita di Yong Kondang. Siapa-siapa aja yang memberikan pertanyaan dan ingin bertanya sama dokter. Nah ini dok, ada pertanyaan satu nih. Walaupun banyak ya yang tanya, tapi kita coba membahas satu-satu atau satu persatu dari pertanyaan yang ada di YouTube channel kita. Nah, ini sempat kita bicara tentang hipertensi. Hipertensi itu adalah darah tinggi ya, atau hipertensi yang lainnya nih, nanti versinya dokter seperti apa. Tapi beliau sempat, ini ada Bapak Sidik. Hai Bapak Sidik, ini pertanyaan Anda, kita mau coba bahas. Nah, Bapak Sidik ngebahas gini dok, dia sudah olahraga, kan dokter bilang dengan pola hidup, pola makan dan yang lainnya, beliau sudah jalankan Bapak Sidiknya. Dan tentunya juga olahraga dan minum obat. Tapi kok katanya nih dok, Pak Sidik ini kok tensi gua nggak turun-turun nih. Apa sih yang menyebabkan ini? Hai Bapak Sidik, yuk dengan sama-sama. Apa logikanya dokter Amnur? Silakan dok. Ya betul. Ya, jadi gini, kalau pasien pertama kali hipertensi, kita nggak berikan obat dulu kalau misalnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Artinya gini, kalau hipertensinya itu tidak mengancam, misalnya masih sedang lah gitu loh. Nah, mengancam kayaknya agak-agak ironis banget ya. Seperti mengancam dan tidak tinggi-tinggi banget. Kalau tidak tinggi-tinggi banget, berapa tensinya nih dok? Ya betul. Tensi normal, tensi optimal itu 120/80. 120/80 normal ya. Nah, terus boleh masih dalam batas normal itu 140/90. 140/90. Nah, di atas itu 140 sampai 160 atau 90 sampai 100 itu hipertensi sedang gitu. Berarti kalau 140 sampai 160 termasuk yang hipertensi sedang. Hipertensi sedang. Nah, kemudian di atas 160 sampai 180 itu hipertensi tinggi. Nah, itu kalau udah di atas 200 itu namanya hipertensi mengancam. Gitu. Oke, berarti jadi, ada sedang, mengancam. Ini kayaknya agak-agak seram juga gini dengan mengancam dan sedang. Nah, kenapa disebut dengan tadi tapi kita mau ngebahas dulu nih pertanyaan Pak Sidik nih. Iya, betul. Jadi gimana kenapa sih bisa begitu gitu? Iya, benar. Ya, jadi gini. Nah, jadi kalau orang pertama kali datang ke dokter, ke saya gitu ya, untuk hipertensi ini, saya akan edukasi dulu. Edukasi dulu ya. Dari awal saya kasih tahu bahwa hipertensi ini bukan penyakit, tapi kelainan. Jadi hipertensi guys bukan penyakit tapi kelainan. Apa yang disebut kelainan? Gimana sih dok maksudnya? Ya, jadi karena itu bukan penyakit, maka tidak ada akan istilah sembuh, tapi harus sehat selalu dengan tensi normal gitu. Oke, berarti bisa normal. Kalau orang yang hipertensi itu harus bisa. Nah, tadi kalau Bapak Sidik bilang tadi gue udah olahraga, udah ini, ternyata nggak bisa. Ini kenapa? Ya, gitu. benar. Pertama dulu ya. Pertama dia harus paham dulu ya bahwa tensi normal itu 120/80. Nah, kalau dia tensinya tinggi maka ditargetkan untuk normal. Nah, untuk menormalkan itu pertama atur diet dulu. Atur makan, menghindari natrium. Natrium. Seperti apa sih yang disebut natrium? Natrium itu banyak di garam, air laut gitu ya. Jadi garam laut, ikan laut, yang asin-asin harus kurangin dulu. Harus gitu dihindari. Nah, kemudian natrium itu banyak di pengawet. Jadi makanan kaleng itu dihindari setidaknya gitu, ya. Nah, kemudian ya banyak lah. Nanti kita bahas sendiri tentang makanan ya. Nah, terus setelah dia mengatur makanannya selama sebulan, nanti dicek lagi turun nggak tensinya. Nah, kalau nggak turun, selain mengatur makan ya, berarti dia olahraga itu minimal 45 menit sehari.
ya. 45 Mulai dari menit. pemanasan, exercise, pendinginan, ya. Oke, Itu bentuknya apapun yang penting olahraga. Iya, betul. Ya. Olahraga tuh bisa jalan kaki, Aha. bisa lari, Iya. bisa treadmill, bisa segala Iya. macam ya. Pokoknya bergerak minimal 45 menit per hari. 45 menit. Nah, terus Mhm. itu atur ya, atur makan, Oke. olahraga Atur makan. untuk selamanya. Iya, berarti kita kalau mau sehat ya selamanya harus tetap olahraga. Iya betul, atur Nah, makan, olahraga untuk Oke. selamanya. Nah, Nah kemudian sebulan kontrol lagi, mhm. turun nggak tensinya? Biasanya turunnya sedikit gitu loh, tapi Sedikit kan demi sedikit. sedikit ya benar. Tapi udah turun. Tapi kalau masih Setidaknya. jalan normal, Iya. kita mulai masuk obat. Nah, Oke. obat hipertensi itu banyak macamnya. Nah, Oke. selain itu, Mhm. juga harus dicek kolesterolnya, Mhm. trigliseridnya, Mhm. gulanya gitu loh. Nah, terus sampah-sampah pembuluh darah itu Mhm. ada nggak? Kalau ada tuh dibersihkan dulu karena itu salah satu penyebab hipertensi gitu loh. Nah, Oke, cara-cara membersihkan sampah-sampah yang iya, tadi itu gimana kan tetap juga? aja pengaturan Oh, makan, oke. olahraga dan obat gitu loh. Ternyata Itu dia ya. permasalahannya. Heeh. Nah, sekarang gini lah, kita ibarat ya. Mhm. Ibarat aliran kali Mhm. dari hulu sampai ke Mhm. hilir. Iya, Nah, kalau hulunya Adanya itu sekarang. jantung, iya, hilirnya itu ginjal, iya. ya. Hulunya jantung, hilirnya Oke. ginjal, dan itu ada pembuluh darah, gitu loh. Mhm. Nah, makanya pembuluh darah itu ada yang sistolik, ada diastolik. Jadi Oke. kalau sistolik itu adalah tekanan dari Mhm. jantung untuk memancarkan seluruh tubuh. Oke, itu berarti kerjanya jantung ya. Sistolik, ya. Si tekanan sistoliknya itu Sistolik. tekanan aliran darah Ya. yang dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Oke. Itu 120. 120. Kemudian darah balik ke Mhm. jantung, Mhm. itu namanya diastolik, itu 80 gitu Diastolik, loh. Nah, nah. ya. Nah, terus kerusakannya di mana? Apa Nah. ada kerusakan di jantung? Aha. Berarti pompanya yang bermasalah. Nah, itu tentu kasih obatnya obat jantung gitu loh. Atau di hulunya, di ginjalnya, berarti ginjalnya diperbaiki. Nah, biasa diastoliknya yang tinggi gitu loh, ya kan? Atau di pembuluh darahnya sendiri yang itu tadi menyumbat, ya, karena ada sembung pembuluh darah. Nah, sembung pembuluh darah itu ada gula, kolesterol, trigliserid, asam urat. Nah, kalau 4 ini ada, ya ini dulu dibenerin. Oh, jadi itu Bapak Sidik juga kemungkinan-kemungkinannya. Nah, itunya dibenerin dulu. Ada hal terkait dengan gitu tadi loh. jantung atau Ya. ginjal ya. Jadi setidaknya juga tidak bisa normal juga gitu ya. Jadi kita harus evaluasi lagi. Jadi udah atur makan, Iya. olahraga, atur obat sesuai dengan permasalahannya apa. Oke, gitu loh. jadi kita harus tahu permasalahan awalnya dulu di hulu apa di hilir gitu Iya, ya. betul. Mau di jantung atau di Iya, ginjal. benar. Pernah waktu itu pasien aku Iya. udah berobat kemana-mana, kok tensi di bawah itu masih tinggi ya gitu loh, ya kan. Nah, terus obatnya mahal-mahal lagi ya. Biasa kalau obat jantung sih mahal-mahal memang. Kemudian berarti dia di jantungnya diobatin juga. ya, Ternyata ada keluhan tapi juga. kan dia datang dengan tensinya nggak turun-turun gitu loh ya. Nah, terus saya coba kasih obat untuk diuretik, untuk mengeluarkan buang air kecil. Itu obatnya murah banget. Murah banget gitu loh. Nah, tapi begitu saya resepkan, dia terus, kok murah banget ya. Kok nggak biasanya segitu, biasanya kan obatnya mahal-mahal gitu loh. Terus begitu diminum ya dia begitu diminum, terbukti tensinya normal turun gitu loh. Bulan berikutnya dia datang, ya akhirnya dipercaya sama saya gitu. Jadi obat nggak mesti yang mahal kan. Jadi obat juga nggak perlu tepat ya, dan tepat juga dan tahu kondisi si pasien sendiri. Jadi Pak Sidik ini yang harus kontrol lagi lah gitu loh. Harus jadi kalau memang satu obat nggak baik, nggak mempan nih guys gitu ya, kita naikkan dosis sampai ketemu dosis cocok. Itu udah naikin dosis maksimal, belum baik juga. Biasanya kita kombinasi 2 macam obat atau ganti obatnya, yaitu tadi obatnya yang bekerja di jantung, bekerja di ginjal, atau yang membersihkan pembuluh darah itu.
Mereka Oke, jadi ada titik-titik yang harus kita bersihkan dulu nih ya. Kata dokter bilang ada sampahnya atau ada aliran-aliran darah yang tersumbat nih ya. Betul kan, cek laboratorium ya. Nah. Cek gula, kolesterol, triglycerida, asam urat harus dicek dulu. Kalau Nah. emang itu tinggi berarti itunya yang diobati kan. Ya, Nah, untuk permasalahan. pengobatan kolesterol, Ya. gula darah, triglycerida, asam urat itu ya tetap aja pengaturan makan, olahraga, dan obat gitu loh. Nah, itu harus ya bisa obat kolesterol tergantung penyebabnya, Ya, tergantung dari ya penyebab tadi di bagian manakah yang harus lebih utama, misalnya di jantung, di ginjal atau di aliran darahnya itu sendiri ya. Dan tadi sempat pasien dokter bilang katanya kan sempat sih dikasih obat tokcer banget gitu ya. Ini obat apa sih dok gitu maksudnya sehingga bisa mudah dan cepat menurunkan. Ya itu tadi. Nah. Jadi sama dokter sebelumnya kan dikasih obat yang bekerja di ginjal, di jantung. Awalnya ya. Nah, tapi kan sistoliknya udah normal, tapi kok diastoliknya masih tinggi gitu loh kan. Ya udah saya coba kombinasi dengan obat untuk mengeluarkan buang kecil gitu ya, diuretik namanya. Diuretik. Jadi yang bekerja di ginjal. Itu cairan atau di urin itu bisa mengeluarkan apa tidak maksudnya? Enggak, itu untuk apa membantu proses obat itu diminum nanti buang air kecilnya jadi banyak. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi terbukti tensinya ikut turun. Oke. Gitu, normal kan. Jadi kembali seperti mula, minimal juga turun ya walaupun tidak seperti semula karena juga baru ya. Setelah itu dia baru menyadari bahwa ini ada hal-hal terkait dengan penyakit yang di awal kok nggak turun, ternyata ada di yang lainnya lagi harus bisa diobati. Nah itu dia guys. Jadi Pak Sidik, nah perlu juga nih kontrol yang namanya bagian-bagian mana dulu ya. Karena bukan cuma disebabkan oleh hipertensinya aja, ternyata ada gejala-gejala yang lain, mungkin di jantung, mungkin di ginjal, atau mungkin di aliran darah ya. Jadi ini perlu kontrol lagi. Jadi juga bukan cuma tensinya aja diukur, tapi segala sesuatu atau general check up ya. Bisa kita sebutkan seperti itu. Ya minimal kontrol lah ya. Minimal kontrol. Artinya gini lah. Gimana? Kita ingin tensinya normal. Benar. Tapi kan hidupnya harus teratur ya. Pasti. Makan teratur, olahraga, dan kemudian atur obat. Jadi sebenarnya tujuan pengobatan hipertensi itu adalah mencari dosis yang cocok untuk menormalkan tensi gitu. Oke. Kalau misalnya nggak cocok itu ya ganti obatnya. Yang penting kan normal gitu ya. Pernah dulu ada suatu penelitian ya, obat untuk melebarkan pembuluh darah di jantung. Ternyata pas lagi di penelitian dikasih obat itu selain jantungnya, pembuluh darahnya jantung melebar, ereksinya juga melebar. Melebar bagus. Akhirnya dipakai buat obat ereksi. Jadi ada suatu hal penemuan yang memang awalnya untuk pelebaran pembuluh darahnya gitu ya. Dan memang berhasil untuk pembuluh darahnya sendiri. Jadi yang kita bahas di sini tuh adalah itu tadi untuk hipertensi itu banyak macam obatnya ya. Ada yang untuk melebarkan pembuluh darah, ada yang untuk membersihkan sampah di pembuluh darah, ada untuk mempengaruhi tekanannya, ada untuk memperlancar alirannya, macam-macam. Jadi dengan hipertensi itu terkait dengan hal-hal yang tadi ya, dengan jantung. Jadi yang terpenting adalah kita mencari obat yang cocok. Nah, berarti mungkin nih guys, Pak Sidik nih mungkin belum menemukan obat yang cocok ya kali ya. Intinya kembalilah ke dokternya untuk kontrol lagi. Nah, kalau perlu juga boleh konsultasi dengan kita ya dok. Boleh. Maksudnya konsultasi di YouTube dong. Yuk tanya lagi lebih jelas gimana nanti kita jawab lagi. Tadi yang jelas katanya dokter bilang mungkin ada hal terkait seperti ginjal, jantung atau yang lainnya atau di pembuluh darahnya. Mungkin lebih lengkap kali datanya ya. Artinya hasil pemeriksaan laboratoriumnya seperti ini. Terus obat yang udah diminum seperti ini. Gitu bisa jadi lengkap ya. Dengan datanya lengkap mungkin kita bisa menganalisa lebih baik. Ya, mungkin juga bisa menjadikan suatu hal-hal yang ada perbaikan atau ada hal-hal yang bisa seperti ini jalannya, seperti ini pengobatannya. Mungkin kalau memang datanya juga lengkap dari Pak Sidik nih. Pak Sidik, makanya tetap aja konsen dan tanya langsung aja di sini. Dan masih dengan terkait hipertensi ya, gimana dok? Tapi pesan buat Pak Sidik, pengaturan makan, olahraga 45 menit sehari itu untuk selamanya ya. Itu jadi perubahan gaya hidup.
Oke, gaya hidup harus dirubah untuk menuju kesehatan. Ya, benar. Nah, terus kalau gaya hidupnya udah tetap seperti itu, nanti kita tinggal mengatur dosis obat gitu Dosis loh. obat. Ya. Nah, dosis obat mudah-mudahan ketemu yang cocok, gula darahnya normal. Amin. Nah, terus nanti kontrol lagi, gula darahnya di bawah normal, itu bukan berarti sembuh ya, bukan berarti stop obatnya, tapi dosis obat yang diturunkan. Dosis obat diturunkan. Nah, terus kemudian masih normal lagi dan berjalan waktu makin turun tensinya, turunkan lagi dosis obatnya. Jadi menurunkan dosis obat pelan-pelan, paling nggak sebulan sekali diturunkan dosisnya. Yang tadinya 1 jadi setengah, kemudian jadi 1/4, mungkin jadi 1/8. Coba selang-seling minum obat sampai suatu saat obatnya 0. Nah, berarti bisa dengan hipertensi dengan rutin hipertensi menjadi 0 atau tanpa obat. Iya, jadi istilahnya itu obat 0 bukan berarti sembuh, tapi sehat tanpa obat. Oke, tetap menjaga pola hidup lagi. Gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau mau sehat ya tentunya dengan pola hidup juga yang sehat. Nah, tentunya juga dengan hipertensi juga nih pastinya kita juga tetap harus menjaga dan kontrol nih. Nah, nanti guys kita akan sambung lagi dan pastinya juga masih bersama Yong Kondang dan collab-nya di Logika Dr. Amnur. Nah, karena kita nanti masih banyak lagi terkait dengan hipertensi. Dok, biasanya ada tambahan-tambahan obat atau memang biasanya nih gejala-gejalanya kalau memang itu tensi belum turun, apakah dosis harus ditambah? Apakah ada hal-hal yang lain tadi terkait dengan hipertensi? Nanti kita akan sambung lagi ya dok ya. Baik. Dan pastinya thank you banget dok. Kita sudah ketemu di sini dan pastinya kita mau bincang-bincang lagi terkait dengan apapun tentang kesehatan. You guys tetap mau komen di sini jangan cuma Bapak Sidik aja yang nanti kita mau jawab nih, bapak-bapak yang lain juga yang boleh, bukan cuma bapak, ibu yang lainnya juga boleh terkait dengan kesehatan. Pastinya masih bersama Yong Kondang dan bersama juga Logika Dr. Amnur. Langsung komen dong, langsung subscribe dok, ajak dong biar mereka juga subscribe, jangan lupa like and share. Nah, dokter aja mau, masa kamu enggak? You guys, nanti kita ketemu lagi tentunya masih bersama Yong Kondang di collab Logika Dr. Amnur.